Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, umum, lakinya perempuannya, muslim kafirnya, mukmin munafiknya, wahai para manusia yang menganggap dirinya manusia. Ini khitab Allah kepadanya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian atau takutlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Dan perintah bukan untuk perintah sunnah, tapi perintah wajib. Diwajibkan kita untuk taat, diwajibkan kita untuk patuh, diwajibkan kita untuk bertakwa. Dan ini bukan satu-satunya ayat perintah untuk bertakwa dari Allah kepada kita. Ada ayat yang disebutkan oleh Allah khusus orang-orang yang beriman, tapi ada ayat juga yang disebutkan oleh Allah umum, yang beriman ataupun yang tidak. Seperti contohnya setiap hari Jumat kita mendengarkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hanya orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengumumkan, seperti contohnya di dalam ayat tersebut atau yang lain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas, Allah menghitab an-nas, manusia secara umum, muslimnya, kafirnya, mukminnya dan munafiknya. Walhasil di dalam ayat Al-Quran Allah banyak memerintahkan hambanya dari manusia untuk bertakwa kepada Allah. Lah bertakwa ini tidak melihat tempat dan tidak melihat waktu. Jadi setiap tempat dan setiap waktu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Katanya Rasulullah, bertakwalah kamu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Mau di langit, mau di bumi, mau di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid, di pasar, di luar pasar, di kendaraan ataupun tidak di kendaraan, di hadapan orang ataupun sendirian, tetap kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana di dalam qasidah itu, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Alaika bitaqwallah, wajib bagi kamu bertakwa kepada Allah. Kapan? Di mana? Fis sirri wal alan. Ketika kamu sendirian dan ketika di hadapan orang, sedikit ataupun banyak, kita diperintahkan bertakwa. Tentunya di dalam bertakwa ini manfaatnya besar dan banyak. Kalau kita mau mencari kemanfaatan atau faedah daripada bertakwa itu banyak. Dan semuanya banyak disebutkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Mulai daripada ilmu, solusi dari setiap permasalahan, rizki yang lancar, mudah kita dapatkan, kebebasan dari azab dan neraka, masuk surga dan yang lain sebagainya. Semuanya faedah didapatkan dari
takwa. Bahkan surga itu diciptakan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin atau uiddat lil muttaqin. Jadi disiapkan oleh Allah lil muttaqin untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah mengatakan apa? Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat syai'un azim, sesuatu yang agung. Azim. Allah tidak memakai kata-kata azim kecuali sesuatu yang sangat besar. Kalau sesuatu itu ada yang lebih besar, Allah memakai kata-kata kabir. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih besar, Allah pasti memakai kata-kata kabir. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada itu, Allah memakai kata-kata azim. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, kita menemukan kata-kata kabir, ini berarti ada yang lebih besar dari itu. Hah? Ada yang lebih besar. Tapi kalau sudah pakai azim, nggak ada yang lebih besar. Nggak ada yang lebih besar sudah. Itu yang paling besar. La zalzalatas sa'ah, guncangan kiamat, itu tidak ada yang menandingi. Gempa sebesar apapun skala liternya masih di bawah guncangan kiamat. Gempa gimana sih? Gempa paling menghancurkan yang di atas, tapi tidak sampai mengeluarkan yang di bumi. Ada gempa kemudian kuburan itu yang di dalam keluar? Nggak ada. Paling merusak patokannya atau gubahnya atau menumbangkan bangunan-bangunan, pohonan-pohonan, tapi tidak sampai mengeluarkan yang di bawah, baik itu mayit atau tambang dan lain sebagainya, nggak sampai. Tapi kalau kiamat, wah, yang di dalam ini keluar semuanya, apalagi yang di atas hancur semuanya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wa hussila ma fis sudur, fal adiyati tabha fal adiyati tabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asanna binaka fa wasat nabiyya innal insana rabbih lakanut wa inna wala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Keluar semuanya. Nah, begitu juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Zalzalah. Inna idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yang di bumi ini keluar semuanya. Jangan yang ringan, jangan yang kecil, yang berat, yang besar, yang susah keluar dengan alat apapun, dengan sendirinya nanti goncangan kiamat ini keluar. Akhirnya kagum semua, kaget semua, heran semua. Wa galal insanu malaha. Apa ini? Kebingungan semua. Dengan alat yang super canggih mereka kesulitan untuk mengeluarkan, ataupun kalau mengeluarkan tidak bisa yang sesuai mereka inginkan, bertahap dan lain sebagainya, butuh waktu yang lama. Ini enggak goncangan. Ini kiamat. Makanya Allah memakai kata-kata azim. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Nah, gempa itu nggak mungkin menjadikan gunung seperti debu. Gunung tetap gunung, tidak akan mungkin menghancurkan. Tapi kalau kiamat ada. Yauma yakunu nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Hancur seperti debu hari kiamat. Yauma tarawna tadhallu kullu murdi'atin amma arda'at.
Wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya. Di saat guncangan itu, di saat guncangan, orang yang menyusui akan melupakan yang disusui. Sedang menyusui ini, lali, dicul, dilepas, tidak sadar, tidak ingat, karena begitu takutnya, begitu khawatirnya. Kalau tsunami itu mungkin orang masih teringat dengan bayinya atau dari barang berharganya, tapi kalau kiamat nggak akan teringat. Kenapa? Melihat begitu besarnya dan dahsyatnya hari kiamat. Yang nyusui, yang sedang nyusui lupa, ditinggal, dilepas yang disusoni. Apalagi yang ditaruh, nggak keilingan tambah. Ini yang dipegang, dilepas, lupa dia. Kemudian yang hamil, wa tadha'u kullu dzati hamlin hamlaha. Yang masih hamil, berujul anaknya, lahir karena ketakutan, karena begitu besar rasa takutnya, keluar tanpa terasa. Padahal kita kalau melihat perempuan yang melahirkan, waduh, insya Allah dengan mic, nggak pakai mic, suaranya nggak pakai mic lebih besar, lebih keras daripada pakai mic, saking buanterin jerite. Jerit. Ini nanti nggak ada sudah, jerat-jerit nggak ada sudah, rasa kesakitan nggak ada, dengan sendirinya. Ya, seperti orang karena ketakutan ngompol, masa terasa dia? Nggak terasa dia, karena begitu takutnya ngompol, tidak terasa dia kencing dia. Nah, itu air kencing masih. Ini bukan air kencing ini. Kalau air kencing kan keluarnya nggak sakit. Ini sesuatu yang sulit keluar, tapi dengan mudahnya keluar karena ketakutan, melihat dahsyatnya hari kiamat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Nanti kita akan melihat orang itu seperti orang mabuk. Oh ya, apa namanya? Sempoyongan, seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka nggak mabuk, tapi sempoyongan. Kenapa? Goncangannya yang begitu keras. Dan itu semuanya kita lihat ya, goncangan kiamat yang begitu dahsyat, yang nyusui sampai melupakan yang disusui, yang hamil sampai lahir, orang sempoyongan padahal mereka nggak mabuk, tapi walakinna adzaballahi syadid, azabnya Allah lebih pedih. Azabnya Allah, siksaannya Allah lebih pedih dari itu, lebih dahsyat daripada itu, sangat mengkhawatirkan azabnya Allah ini, ya? Sangat mengkhawatirkan, sangat mengerikan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu pantas kalau para sahabat itu sangat takut, karena mereka tahu kalau goncangan kiamat aja sebegitunya mengerikan dan menakutkan, sehingga yang disusoni sampai melupakan yang disusui, yang hamil sampai melahirkan tanpa terasa, berarti azabnya Allah lebih pedih. Karena itu mereka sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lamma mata Ibrahim wa dufina, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ibrahimu idza ja'atkal malaikatu faqul lahum Allahu rabbi wa Rasulullah abi wal islamu dini. Fanadhara Rasul sallallahu alaihi wasallam khalfahu fasami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yunahinuhu biqalbin sadi'. Faqala lahu ma yubkika ya Umar. Faqala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ibnuka lam yablughil hulum wa lam yajri alaihi al-galam wa laysa fi hajatin ila talqin, famadha yaf'alu ibn al-Khattab wa qad balagha al-hulum wa jara alaihi al-galam wa la yajidu mulakkinan mithlaka ya Rasulullah. Wa idzan bil ijabah tanzilu min rabbil alamin jalla jalalu bi qouli ta'ala raddan ala su'al Umar, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhilullahu dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha.
Ketika Ibrahim putra Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, wadufina dan dimakamkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, idza ja'at kal malaikah, jika datang kepadamu malaikat, faqul lahum, maka katakan kepada mereka, yaitu malaikat, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Rasulullah abi, dan Rasulullah adalah ayahku, wal Islamu dini, dan Islam agamaku. Ibrahim putra Rasulullah ini meninggal masih kecil, belum balik, belum ada kewajiban yang harus ia jalankan, dan belum ada dosa yang tercatat untuknya. Kenapa? Belum balik. Ketika meninggal dimakamkan, ditalkin sama Rasulullah. Ini dalil kesunahan mentalkini mayit. Kalau ada orang mengatakan nggak butuh talkin, ya sakar beda, ya biarkan dia. Nah, dikasih bocoran pertanyaan kok nggak gelem. Kemudian kepingin minta lulus dengan mudah, ya mimpi. Ya. Kan ada orang ngomong, itu bocoran soal, nggak ono bocoran soal. Itu kalau ujian di dunia. Kalau ini nggak apa-apa bocoran soal. Sekalipun ada bocoran soal, untuk menjawabnya tetap sulit, nggak gampang seperti sekolah. Kalau sekolah dikasih bocoran gampang jawabnya, cepet. Kalau ini sekalipun dikasih bocoran nggak mungkin mudah untuk menjawab. Jadi jangan pakai logika di luar, karena ketika di dalam beda. Ketika di dalam beda, ada anak ngafalkan, hafal, dites sama temennya hafal, nggak ada salahnya. Dihadapan guru, karena ada rasa takut, akhirnya apa? Pelegak-pelegu. Yang lancar jadi nggak lancar, yang tadinya nggak ada salahnya jadi ada salahnya. Kenapa? Pelegak-pelegu di hadapan gurunya. Sama kita di hadapan malaikat mungkar dan nakir. Sekalipun ada bocoran, kalau datang kepada kamu malaikat, jangan takut, jangan khawatir, karena dia adalah makhluk sama dengan kamu. Kalau dia bertanya kepadamu, Allah, man rabbuka, dan sebagainya, jawablah dengan tegas, dengan fasih, Allah Tuhanku, dan lain sebagainya. Iya, itu kita seakan-akan, gampang jawabnya, enak. Enggak, karena jawab mudah tidaknya itu tergantung amal ibadah kita di atas dunia. Paham ya? Jadi kalau ada orang nggak setuju dengan talqin, ya biarkan dia nggak setuju. Dicoba aja. Gampang nggak dia jawab. Yang dapat bocoran aja sulit, apalagi yang nggak dapat bocoran. Jadi jangan sok kuat, jangan sok pinter dan lain sebagainya. Wis kayak bocoran trimon. Ini sulit ini. Walaupun kasih bocoran sulit untuk menjawab. Kenapa? Tergantung amal ibadah kita di atas dunia. Lah Rasulullah mentalkin Ibrahim putranya. Ya, kalau ditanya siapa nabimu, Allah apa Tuhanmu, jawab Allah. Katakan Rasul adalah ayahku, Islam agamaku. Lalu Rasulullah SAW menoleh ke belakang karena mendengarkan Sayyidina Umar ini dengan pelan menangis. Jadi kayak orang menahan menangis tapi terseduh-seduh itu. Sayyidina Umar di belakang Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah menoleh ngelihat Sayyidina Umar. Tanya sama Rasulullah, "Majib kika ya Umar? Apa yang membuat kamu menangis wahai Umar?" Dijawab oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, putramu ini belum balik. Belum ada tulisan keburukan kejahatan untuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian nggak perlu ditalkin. Ini menegaskan kalau anak bayi atau kecil belum balik meninggal itu nggak perlu ditahlili. Kenapa? Turun duit dosa, belum punya dosa, jadi nggak perlu ditahlili. Loh ya apa ini adat?
adat kalau buang-buang duit, enak duitnya disodakohkan kepada fuqara wal masakin daripada buang-buang sesuatu yang tidak perlu. Wah, ini tahlilan perlu, tidak perlu. Kalau untuk anak bayi, untuk anak kecil nggak perlu. Nah, tahlilan itu untuk apa sih? Tahlilan itu mengirimkan doa, pahalanya dihadiahkan kepada mayit. Lah anak ini tidak perlu pahala, karena apa? Dia langsung masuk surga. Orang perlu pahala itu untuk apa? Menambah kebaikannya, timbangan kebaikannya. Karena ada kemaksiatan-kemaksiatan, kejahatan-kejahatan yang ia lakukan. Supaya bisa masuk surga, kebaikannya harus lebih unggul. Kan gitu. Nah kalau ini dikei apa? Kei pahala. Tidak perlu, karena dia masuk surga tanpa hisab sudah. Yang penting orang tuanya Islam, meninggal dia masuk surga. Bahkan sekalipun anak zina. Kenapa? Yang salah bapak ibunya, orang tuanya yang salah, bukan anak yang lahir. Kecuali kalau bapak ibunya kafir, itu ada perbedaan masih. Perbedaannya apa? Perbedaannya podo, perbedaannya sama-sama masuk surga. Bapak ibunya kafir, bapak ibunya kafir, anaknya yang meninggal belum balik itu masuk surga. Tapi ada yang mengatakan masuk surga seperti anak orang Islam yang lainnya, ada yang mengatakan masuk surga tapi menjadi pelayan surga. Pelayan. Kalau masuk surga seperti anaknya umat Islam yang lainnya bukan pelayan. Tapi kalau yang mengatakan menjadi pelayan, dia masuk surga tapi menjadi pelayan. Jadi podo-podo mlebu surga nih. Jadi nggak perlu ditahlili. Karena apa? Pasti masuk surga. Beda kalau sudah balik. Kalau sudah balik tahlili. Tidak cukup seminggu itu. Setahun, 2 tahun, bendino, bukan nanti 7 hari, 40 hari, 100 bendino perlu didoakan. Makanya kalau kita punya orang tua sudah meninggal atau masih hidup, doakan selalu. Setiap habis sholat doakan untuk mendapatkan ampunan. Kenapa? Tidak cukup hanya nunggu pendae dan sebagainya, nggak cukup. Karena apa? Hidupnya setiap hari, dan kehidupan setiap harinya ini banyak kesalahan yang sengaja ataupun tidak, sehingga perlu kita terus mintakan doa kepada Allah. Nah, mungkin pendaknya kita bikin acara yang lebih besar, nggak masalah, tapi bendino ini dilalekno. Wah, pendak itu gawe bendino ini dilalekno. Lah ini nggak pernah dikirimi nih setahun pisan. Dia ngenes ini jero penjara wis ana kok dulur ndak ana apa anak ndak punya keluarga yang jenguk datangnya setahun sekali, sumpek dia di penjara. Mungkin dalam hidupnya di penjara ngomong, ya Allah mati po, delok koncone dijenguk, koncone dikirimi, dia ndak tahu dikirimi kecuali satu misalnya, ya nangis. Ini masih di dunia, apalagi dalam kuburan. Makanya perlu selalu mendoakan, ya, selalu mendoakan. Nah kalau kecil nggak perlu, kenapa? Sudah pasti masuk surga. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, laisa fi hajatin ila talqin, nggak butuh talqin, karena belum balik, belum ada catatan dosa yang tercatat di dalam buku laporannya. Tapi famadza yaf'alu Ibnul Khattab, kemudian apa yang akan diterima oleh Ibnul Khattab, yaitu dirinya, kata Sayyidina Umar. Apa yang aku terima nanti? Aku sudah balik, catatan kebaikan ada, keburukan juga ada, tapi bedanya aku tidak mendapatkan yang mentalkiniku seperti engkau ya Rasulullah. Tidak ada yang mentalkini aku seperti yang mentalkini putramu, yaitu dirimu. Tidak mendapatkan yang mentalkini sepertimu wahai Rasulullah. Dalam arti kalau yang mentalkini Rasulullah, seakan-akan malaikat mau tanya itu sungkan. Kenapa? Yang mentalkin Rasulullah. Wah, ini tidak ditekani malaikat, das semua. Kon durung mati wis ditekani malaikat. Apa meneh mari mati. Nah, itu kurang baca kitab itu.
Sing diwaca kitabe wong kafir tok, mangkane ndase koyo ngono. Ndak ditekani malaikat ngono, ndak ditekani malaikat itu sapa? Nabi Muhammad ngajarkan anaknya ditekani. Anaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad idza ja'akal malaika. Iki terus ndak teko malaikat. Sapa dhek iki? Ini putranya Nabi. Bukan putranya kiai, bukan putranya aulia, putranya Nabi, Rasul paling dicintai oleh Allah. Dikatakan idza ja'atkal malaika. Ndak ditekani malaikat, oleh rame terus. Ya iku perlu di solder ndase, ana sing durung lengkap jangkep jerone. Ya. Ini katanya Sayyidina Umar enggak ada. Kalau akan-akan kalau mentalkin Rasulullah ini enak, guys. Insya Allah mudah menjawab dan malaikat mau tanya sungkan. Karena apa? Yang mentalkini Rasulullah. Nah, akhirnya tidak lama datang jawaban dari Allah, turun wahyu menjawab pertanyaannya Sayyidina Umar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wahyunya? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan, Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kuat di dalam kehidupan dunianya dan akhirat. Artinya apa? Dia akan tetap dapat mengucapkan la ilaha illallah, meyakini tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah di dunianya ataupun ketika di barzah untuk akhiratnya tetap. Jadi tinggal kita mengatur dan menguatkan keimanan. Kalau kita kuatkan keimanan, kita akan mudah menjawab ketika malaikat menanyai kita di dalam kubur. Tidak akan gentar sama sekali, tidak akan ragu sama sekali, tidak ada rasa takut sama sekali. Kita akan menjawab dengan tegas. Kalau kita memantapkan dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman kita nggak mantap, nggak kuat, wa yudhillullahu dzalimin. Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Artinya orang yang kesehariannya banyak kemaksiatannya, banyak kelalaiannya, banyak kemungkarannya, ini dibuat takut, dibuat susah di dalam menjawab, akhirnya dia mendapatkan hukuman-hukuman dan siksaan-siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Nah, lihat para sahabat. Ketika ngubur anaknya Nabi, yang dipikirkan dirinya, ya Allah, ya apa nanti aku? Ini anak kecil, nggak ada dosanya. Seperti ini, aku masih banyak dosa, gimana nanti aku? Dipikir, menangis. Hadir jenazah bukan nangis karena Rasulullah sedih, enggak, tapi menangis akan dirinya bagaimana nanti. Nah ini yang perlu, seperti ini yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azab kubur dan memberikan kepada kita nikmat kubur sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.